Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Secara khusus bersyukur atas nikmat dipertemukannya dengan bulan Ramadan, di mana bulan ini seperti yang sering disampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan terbaik sepanjang masa, bulan terbaik selama 1 tahun, ya. Bulan di mana kesempatan untuk amal saleh terbuka seluas-luasnya dan Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan rahmat dan keberkahan di bulan tersebut. Sehingga sudah sepatutnya bagi kita semua tanpa terkecuali untuk betul-betul mensyukuri kenikmatan tersebut. Tentu saja kenikmatan-kenikmatan yang lainnya juga sangat patut untuk disyukuri. Dan salah satu cara mensyukurinya adalah tentu saja kita berusaha istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kualitas dan juga meningkatkan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, meminta dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita betul-betul mampu untuk memaksimalkan kesempatan dipertemukannya dengan bulan Ramadan ini. Para hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setiap manusia, setiap kita tanpa terkecuali pastilah memiliki banyak sekali kesalahan dan dosa dalam kehidupannya. Kesalahan dan dosa tersebut tentu saja tidak hanya berurusan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari syariat, tapi sering juga dosa ataupun kesalahan tersebut kita lakukan kepada sesama manusia. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba maka akan sangat banyak efek yang ditimbulkan. Salah satunya adalah seseorang ketika memiliki banyak dosa maka hatinya akan dihitamkan, ya. Setiap melakukan dosa 1 titik, setiap kesalahan 1 titik dalam hatinya. Sehingga ketika seseorang betul-betul sering melakukan suatu dosa, suatu maksiat, suatu kesalahan secara syariat, maka hatinya akan hitam legam, jauh dari cahaya. Kemudian apa efek yang ditimbulkan? Efek yang ditimbulkan yang paling mengerikan
Atau yang paling merepotkan adalah efeknya seseorang akan jauh daripada kebaikan, jauh daripada hidayah, akan berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini efek yang paling mengerikan daripada seseorang melakukan dosa tersebut. Dan itulah kalau kita sadari, misalnya, kenapa ini diri ini kok susah sekali untuk beribadah? Kenapa bangun subuh itu selalu berat? Kenapa taraweh itu baru 2 rakaat sudah cangkel? Padahal nonton konser 3 jam, nagen itu. Kenapa? Itulah kenapa padahal punya uang banyak tapi berat untuk berinfak sedekah. Itulah kenapa lidah itu kaku untuk bertilawah. Itulah kenapa lidah itu sangat susah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa hati ini selalu condong kepada hal yang buruk, yang mengundang ridho atau yang mengundang murka dan jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara efek atau sebab daripada itu semua adalah kotornya hati. Terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh kita semua. Ya. Maka sangatlah merugi, di mana Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan bahwa orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, namun ternyata dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan raghima anfun ri'in, ya, raghima anfun sampai 3 kali. Celaka orang itu, celaka orang itu, celaka orang itu. Ada 3 orang. Salah satunya apa? Rajulun dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu, katanya. Celaka orang yang ketika dipertemukan dengan bulan Ramadan ternyata dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena dia tidak bisa maksimal dalam beribadah ketika di bulan Ramadan. Sebabnya apa? Terlalu banyak dosa. Terlalu berat hatinya untuk condong kepada kebaikan. Terlalu berat hatinya untuk melakukan ketaatan. Sekecil apapun. Yang kecil saja susah, apalagi yang besar. Yang cukup sering dilakukan saja masih berat untuk dilakukan, apalagi yang jarang dilakukan. Nah, itulah sebabnya, ya, atau efek besar, efek terbesar, efek yang paling merugikan bagi seseorang daripada perbuatan dosa adalah diberatkannya untuk melakukan amal soleh. Maka perlu kita untuk antisipasi agar supaya Ramadan kita ini betul-betul maksimal, sehingga salah satu di antara kiatnya adalah kita berusaha bersih-bersih hati. Kita berusaha meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian dosa-dosa kita diampuni sehingga hati kita bisa bersih kembali. Ya. Maka setiap kita hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Kira-kira amal soleh kita ini lebih banyak ataukah kemaksiatannya lebih banyak? Bahkan terkadang kita nggak sadar bahwa ternyata itu merupakan kemaksiatan yang sering kita lakukan, subhanallah. Ini kalau yang pertemuan lalu bersama saya kajian masih ingat mungkin ya beberapa hal yang terkadang tidak disadari bahwa ternyata itu merupakan kemaksiatan yang bisa menutup terangnya hidayah ke dalam hati, yang bisa meredupkan cahaya hidayah di dalam hati kita, yang membuat kotoran-kotoran tersebut, kemaksiatan, kesalahan tersebut membuat hati kita menjadi banyak titik-titik hitam sehingga betul-betul menjadi gelap dan susah untuk condong kepada kebaikan. Oleh karenanya hadirin sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Setiap kita betul-betul memiliki dosa dan bisa dipastikan banyak dosa yang pernah kita lakukan, subhanallah. Ini memang sunnatullah, ya. Tapi bukan berarti kita berdalih dengan sunnatullah ini. Sunnatullah yang dimaksud adalah manusia tempatnya berdosa. Tapi bukan berarti dia berdosa terus. Dan memang manusia mah tukang berdosa. Ya udah saya mau berdosa terus. Bukan begitu. Ya.
Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Iya, setiap manusia pasti akan berdosa, pasti pernah berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah dia yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosanya. Baik, ketahuilah para hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Daripada dosa-dosa yang kita lakukan juga, kemudian di antara efeknya adalah Allah Subhanahu wa taala persulit hidup kita. Banyak permasalahan yang dihadapi, di antara sebabnya adalah banyaknya dosa yang kita lakukan, yang kita sendiri lakukan. Bukan kesalahan orang lain. Terkadang kita ini kalau mendapatkan suatu musibah, sibuk cari kambing hitam. Sibuk cari apa? Orang yang disalahkan. Salah kamu, salah kamu, salah kamu, dan seterusnya. Tidak pernah introspeksi diri. Ketahuilah dan sadarilah bahwa musibah, kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi kepada kita semua, itu kebanyakannya adalah karena ulah sendiri. Meskipun misalnya kita lagi santai-santai di pinggir jalan, tiba-tiba keserempet atau na'udzubillah kemudian tertabrak. Oh, itu gelut habis-habisan bisa jadi kalau masih bisa ya. Menyalahkannya subhanallah ya. Jadi menyalahkan orang lain, cari kambing hitam, sebisa mungkin bukan salah saya. Seorang mukmin harusnya betul-betul bisa introspeksi diri bahwa itu bisa jadi karena dosa yang pernah kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Tidaklah suatu musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali atas ulahnya sendiri. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah telah memaafkan banyak kesalahan. Dalam ayat lain dikatakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan tidaklah suatu keburukan yang menimpa dirimu kecuali atas ulah tanganmu sendiri. Ya. Nah, maka ini diantara efeknya. Seseorang ketika melakukan dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diantara efeknya adalah dia akan banyak menghadapi permasalahan. Dia akan ditimpa banyak musibah. Ini masih alhamdulillah, sebetulnya bersyukur. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut. Artinya apa? Bersih-bersih hati. Berusaha meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukan. Allah tegur dengan musibah. Ente dosa, hayo introspeksi. Ente banyak kesalahan, hayo introspeksi. Salat ente belang betong, salat ente buruk bolong-bolong, dan seterusnya. Puasa nggak pernah benar, zakat udah berapa tahun nggak dikeluarkan, dan seterusnya. Ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente masih suka gibah. Ya. Musik jalan terus misalnya. Kadang mabok-mabokan, subhanallah. Ya. Jauhin itu semua sebelum datang musibah yang jauh lebih besar. Ya. Itu kalau masih ditegur. Kalau ternyata Allah tidak tegur, hidup saya kayaknya santai-santai aja, saya nggak pernah sholat. Berarti saya nggak disayang oleh Allah. Begitu tidak? Tentu saja itu merupakan istidraj. Ya. Allah biarkan orang tersebut dalam kesesatan. Allah biarkan orang tersebut di atas keburukan hidupnya. Dan pasti suatu saat, kalau tidak di dunia, di akhirat sudah pasti, dia pasti akan binasa. Suatu saat pasti akan binasa. Ya. Suatu saat pasti akan binasa. Para hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Daripada penjelasan yang tadi kita sampaikan, maka perlu kita sadari lagi-lagi bahwa kita sekarang berada di bulan Ramadan. Ya. Maka inilah saatnya untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini Ramadan, kalau di antara makna daripada Ramadan itu dari kata irmad. Dari kata irmad. Irmad itu artinya membakar. Nah, inilah diantara makna daripada Ramadan. Maksudnya apa? Membakar dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Jadi diantara makna Ramadan itu adalah membakar. Yang artinya adalah
Atau maksudnya adalah membakar dosa-dosa orang-orang yang beribadah secara khusus ibadah puasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya, ya, makna ini kalau kita lihat daripada dalil-dalil yang disebutkan, dalil-dalil yang sahih disebutkan atau disandingkan dengan amalan bulan Ramadan, kita lihat amalan di bulan Ramadan itu rata-rata ganjarannya adalah ampunan dosa. Ya. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Coba lihat hadis yang paling masyhur di bulan Ramadan itu apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan dan ihtisab, berharap ganjaran dari sisi Allah dari puasanya, bukan karena yang lainnya. Ya, ini mungkin perlu disampaikan atau sudah sering disampaikan. Imanan wahtisaban ini merupakan syarat agar supaya mendapatkan ganjaran yang dijanjikan. Dari puasa seseorang maka perlu minimalnya 2 syarat ini. Imanan, ya, jadi beriman, yakin bahwa ini merupakan perintah yang harus dijalankan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus berdasarkan iman, bukan karena terpaksa, bukan karena hanya sekedar ikut-ikutan. Ini mah budaya Islam, ikut-ikutan. Enggak. Ya. Tapi harus didasari oleh iman. Ini betul-betul merupakan perintah yang wajib dijalankan oleh seorang Muslim. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban. Dan juga atas dasar kita betul-betul menginginkan pahala atau ganjaran badan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barulah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya ma taqaddama min dzambih, yang telah lalu. Allah akan mengampuni dosa orang tersebut di masa lalunya. Paling tidak setahun yang lalu. Ya. Nah, maka ini kita lihat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa Ramadan. Makna Ramadan tadi diantaranya adalah irmad, yaitu membakar. Ya. Maka puasa Ramadan akan membakar dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang yang berpuasa tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Begitu juga dengan hadis yang hampir semakna. Man qama Ramadana, ya. Man qama Ramadanan imanan wahtisaban, lagi-lagi, ya. Barang siapa yang berusaha istiqamah melakukan tarawih, ya. Melakukan tarawih qiyam Ramadan imanan wahtisaban, lagi-lagi harus berdasarkan apa? Iman dan ihtisab. Kalau dua ini tidak ada, maka enggak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena terpaksa. Oke, misalnya berat melakukannya, enggak masalah, dipaksakan. Demi kita dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ganjaran atau apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu, ya. Ada lagi hadis yang lebih khusus, ya. Man qama lailatal qadri, ya. Barang siapa yang berdiri menunaikan salat malam lailatul qadri, ketika lailatul qadar, malam lailatul qadar, maka lagi-lagi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ya. Maksudnya adalah amal soleh yang disebutkan tadi, ya, seperti puasa, kemudian qiyam Ramadan, ya, atau amal soleh yang lainnya yang dilakukan selama di bulan Ramadan, maka semuanya akan membakar dosa-dosa orang yang melaksanakannya. Maka bagaimana kita tidak bersemangat? Sekarang kita sepakati terlebih dahulu bahwa dosa kita banyak. Sepakat nggak ini? Kalau ada yang nggak sepakat, saya nggak mau tanya juga, ya. Nggak mungkin tanya satu-satu juga. Tapi kita sepakat banyak dosa yang pernah kita lakukan, ya tidak? Oleh karenanya sangat kita butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sering kali kita melakukan dosa tanpa sadar, subhanallah. Apalagi ada HP ini, ya, Masya Allah.
Kita lihat aurat wanita saja sudah biasa saja sepertinya, slide biasa. Bahkan kadang subhanallah di zoom. Nauzubillah. Ya. Itu nggak sadar itu dosa. Ya. Lewat begitu saja tanpa istighfar, tanpa astagfirullah, tanpa ada hati yang merasa bersalah, tanpa perasaan bersalah. Subhanallah, betapa banyak. Itu enggak tahu, mungkin kalau setiap jam kita buka, setiap jam tersebut ada yang lewat, bukan cuma sekali. Ya. Kadang kita lihat kajian saja apa? Ada iklan yang wah goyang-goyang macam-macam. Ya, tidak. Itu enggak di-skip sebagian orang. Ya. Setelah 5 detik baru di-skip mungkin ya. Nah. Subhanallah ya. Maksud saya adalah ya, banyak sekali, terlalu banyak dosa yang pernah kita lakukan dan belum kita taubati. Bahkan sebagiannya tanpa kita sadari. Oleh karenanya banyak-banyaklah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan di mana bulan ini waktu untuk dibakarnya dosa-dosa bagi orang-orang yang melakukan amal saleh di bulan Ramadan. Di antara dalil yang menunjukkan juga bahwa di bulan Ramadan amal-amal saleh juga dibakar adalah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, innal hasanat yudhhibnas sayyi'at ya. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kesalahan, bisa menghapus dosa-dosa. Orang yang memperbanyak amal saleh, ya, bahkan tidak hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, ya, itu juga bisa membakar dosa-dosa, menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba hakikatnya bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan meskipun tanpa ditobati, subhanallah. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Apalagi di bulan Ramadan, maka amal saleh yang dilakukan, yang mungkin biasa dilakukan di luar bulan Ramadan, ini jauh lebih efektif lagi dalam menghapuskan dosa-dosa. Kenapa? Karena ganjaran amal saleh di bulan Ramadan lebih besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada waktu-waktu yang lainnya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sebuah hadis, beliau menyatakan bahwa umrah ya, di bulan Ramadan ya, umrah di bulan Ramadan itu apa? Ganjarannya diantaranya menghapuskan dosa antara dua umrah ya, dikatakan as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Bahwa antara salat yang 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara umrah ke umrah, itu akan menghapuskan dosa seorang hamba. Ya. Tapi umrah di bulan Ramadan beda lagi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan bahwa fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu ganjarannya seperti berhaji bersamaku, kata Nabi. Masya Allah ya. Kita nggak kebayang kalau haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau haji sama ustadz-ustadz kita saja dapat faedahnya luar biasa. Bagaimana haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam ya. Emang ganjaran haji apa? Kita belum tahu juga ya. Ternyata ganjaran haji adalah Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang Allah terima, haji yang diterima oleh Allah, laisa lahul jaza'u illa al-jannah. Tidaklah ada balasan kecuali balasannya adalah surga. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan man hajja falam yarfuth walam yasfuq walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Ya. Barang siapa yang berhaji kemudian ia meninggalkan perkataan kotor dan dia tidak berbuat fasik, maksudnya tidak berbuat dosa, raja'a ka yaumin waladathu ummuh, maka ketika setelah haji tersebut orang tersebut seolah baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dosanya bersih sebersih-bersihnya. Nah, maka umrah di bulan Ramadan itu ganjarannya seperti haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan apa?
menunjukkan bahwa amalan yang dilakukan selama di bulan Ramadan itu balasannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lipat gandanya itu berkali lipat, terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak terhitung berapa kali lipat, tidak 7 kali lipat, tidak 700 kali lipat, tapi terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini di bulan Ramadan. Apalagi puasa. Ya, ini sering atau pertemuan lalu kalau yang hadir sempat kita sampaikan bahwa kualitas puasa seseorang itu berbeda-beda. Secara khusus puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amali bani Adam lahu." Ya. Setiap amalan Bani Adam itu untuknya. Yang dilakukan ketika berpuasa, setiap amal soleh yang dilakukan oleh kita itu demi kebaikan kita, untuk kita sendiri ibadah yang dilakukan tersebut. Illa siyam fa innahu li, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa ini berbeda. Puasa yang dilakukan oleh seorang hamba itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja dia diam-diam tidak berpuasa. Bisa saja dia pura-pura berpuasa, ya. Apalagi yang tinggal sendiri misalnya di rumah atau tidak banyak bertemu dengan orang. Bisa kapan saja dia tidak berpuasa. Tapi orang yang berpuasa betul-betul berarti dia berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan akulah yang langsung akan membalasnya. Kata para ulama, maka kualitas seseorang atau kadar ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa sesuai dengan kualitas puasa orang tersebut. Jika betul-betul berkualitas, maka Allah akan lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hitungannya. Hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Lagi-lagi kita ingatkan, maka ini salah satu hal yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk berusaha membersihkan hati-hati kita, membersihkan jiwa-jiwa kita dari setiap noda dan dosa yang pernah kita lakukan secara khusus di bulan Ramadan ini. Kita berusaha memaksimalkan, di antaranya adalah dengan memperbanyak amal saleh di bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana mungkin yang sudah disampaikan oleh para asatidzah, Allah Subhanahu wa taala itu membuka ampunan dari awal pertama atau hari pertama Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, ya. Bukan sebagaimana hadis yang beredar, ya. Sebagian hadis atau ada hadis beredar mengatakan awwaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqun minan nar. Pernah dengar enggak? Ya. Ini kalau yang di Instagram, ya, banyak itu. Jadi ada Ramadan itu dibagi menjadi 3, ya. 10 hari pertama itu waktunya diturunkan rahmat, 10 hari kedua diturunkannya maghfirah, 10 terakhir waktunya Allah membebaskan orang-orang dari neraka. Jadi sudah ada list orang yang akan dimasukkan, ditakdirkan untuk masuk neraka. Di bulan Ramadan Allah bebaskan beberapanya, sebagiannya Allah bebaskan. Tapi ternyata hadis tersebut tidak sahih, ya. Bahkan sebagiannya mengatakan bahwa hadis ini palsu, ya. Yang sahih adalah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ampunan dari pertama kali datang bulan Ramadan, hari pertama Ramadan sampai dengan akhirnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan, yang sudah masuk list calon penghuni neraka tadi. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama orang yang dibebaskan dari neraka, wa dzalika kullu lailah, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Jadi tidak hanya 10 pertama terakhir ataupun di pertengahan, tidak. Tapi setiap malam di bulan Ramadan merupakan waktu diampunkannya para hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an.
Maka seseorang, ya kalau tadi kita sampaikan, berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Di samping itu, ada juga yang kita perlu waspadai. Kita berusaha untuk tidak berbuat maksiat. Nah, ini kadang juga terlupakan. Jadi berazam. Kita tahu, aduh ini buruk, mabuk nggak boleh, khomer, haram. Ya. Kita tahu nyuri nggak boleh, ngambil hak orang lain nggak boleh, kita tahu. Apalagi yang punya banyak tanggung jawab, pegang fulus umat ya, Masya Allah. Ini godaannya besar, nggak mudah. Perlu berazam untuk selain kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh agar supaya diampuni oleh Allah dosa-dosa yang pernah dilakukan, kita juga perlu berazam. Kita berusaha untuk tidak melakukan keburukan. Seperti yang sudah disampaikan, di antaranya adalah membatasi penggunaan gadget mungkin misalnya. Membatasi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting. Kita coba review atau ingat-ingat lagi kira-kira kegiatan apa yang biasanya saya melakukan dosa di situ. Ya. Oh ternyata ketika misalnya bukber, bertemu reuni ketemu reuni SMA, SMP dan seterusnya, ketemu perempuan-perempuan, engkau wahai bukber tapi enggak berjilbab, ya. Enggak tahu puasanya itu gimana ya, enggak. Aneh lah ya zaman sekarang itu macam-macam. Maka kita coba lihat-lihat lagi, sadari betul-betul bahwa kira-kira kegiatan apa yang sekiranya atau yang biasanya mengundang kita untuk berdosa. Maka ini ya perlu betul-betul disadari. Tidak hanya kita berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas amal saleh kita kepada Allah, tapi juga berusaha untuk menghindari sesuatu yang sekiranya bisa mengundang kemaksiatan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, minimalnya kita melakukan amal soleh yang kita ketahui saja atau yang biasa kita lakukan. Tadi yang biasa tentu saja puasa, ini sudah kewajiban. Tarawih tidak wajib memang, tapi salah satu amalan yang paling utama, sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Ya. Kalau sudah terbiasa ngapain ditinggalkan? Ya. Kalau sudah mudah kenapa harus ditinggalkan? Karena ganjarannya kita ketahui bersama. Kemudian kalau yang terbiasa i'tikaf, ya, maka biasakan, lanjutkan kebiasaan tersebut. Bertilawah dan seterusnya. Para ulama menyatakan dia paling tidak 3 amalan tadi yang disebutkan dalam hadis-hadis di awal tadi, disebutkan oleh para ulama, sungguhnya amalan tersebut disebut dengan al-hasanatul mahiyah, ya. Kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa, betul-betul efektif. Maksudnya efektif dalam menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Ya, oleh karenanya ya kita betul-betul agar supaya bersih hati kita dari noda dan dosa, berusahalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu berusaha juga untuk menghindari kemaksiatan yang mungkin bisa kita lakukan. Para hadirin sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari apa yang sudah disampaikan ya, bahwa intinya sebetulnya adalah berusahalah kita mumpung bertemu dengan bulan Ramadan untuk memaksimalkan kesempatan yang sangat baik ini. Karena bulan Ramadan merupakan waktu untuk dibakarnya dosa-dosa, namun yang perlu dicatat bukan hanya sekadar kita melewati Ramadan saja. Ya, tapi seseorang yang dijanjikan diampunkan dosa yang dimilikinya adalah bagi orang-orang yang berusaha memaksimalkan ketika bertemu dengan bulan Ramadan ini. Baik, para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ada poin juga yang perlu disampaikan bahwa tadi kalau kita sampaikan bahwa amal soleh itu mampu untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, ya, bahkan tanpa perlu untuk taubat. Allah bisa menghapuskan kesalahan ataupun dosa seseorang tanpa harus bertaubat. Ternyata ini hanya berlaku pada dosa-dosa kecil saja. Ya. Ternyata ini hanya berlaku pada dosa-dosa kecil saja.
dosa diampuni oleh Allah tanpa bertobat, dosa-dosa kecil saja. Ya. Dosa kecil itu apa saja? Ya, banyak contohnya yang definisinya adalah sebagian ulama menyatakan bahwa selain dosa yang diganjar atau yang dijanjikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis, maka itu disebut dengan dosa kecil. Ya. Bisa difahami enggak? Dosa kecil itu adalah dosa yang tidak disebutkan ganjarannya di dalam hadis ataupun di dalam Al-Qur'an. Kalau ada dosa yang ganjarannya, balasannya itu disebutkan di dalam hadis ataupun di dalam Al-Qur'an, maka itu dosa besar. Ya, seperti apa? Mencuri. Ya. Faqta'u aydiyahuma, kata Allah. Mencuri itu balasannya adalah dipotong kedua tangannya. Ya, ini balasan langsung, maka ini salah satu daripada dosa yang besar. Maka poinnya adalah seorang ketika pernah melakukan dosa besar, maka wajib untuk ditobati. Dosa besar tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Apalagi dosa yang menyangkut kepada hak orang lain. Nah, ini lebih repot lagi. Ada kewajiban yang lain. Jika seandainya dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain, maka perlu dikembalikan terlebih dahulu. Kalau tidak, dosanya masih nempel. Paling tidak minta maaf dulu. Kalau misalnya kita pernah mencuri barangnya orang itu sampai bangkrut misalnya. Ya. Kadang ada subhanallah ya, zaman secanggih ini tuh ada orang yang jago di bidang IT. Ya, kalau bahasa sekarang hacker. Dia bisa membangkrutkan suatu perusahaan, subhanallah. Ya. Dia bisa membangkrutkan suatu perusahaan sampai karyawannya di PHK semuanya, bangkrut bosnya. Itu dosanya nggak kehitung, subhanallah. Ya. Memotong, bukan memotong rezeki orang ya, tapi menghentikan pencaharian banyak orang. Maka ini sangat berbahaya. Ini banyak kejadian, ya, subhanallah. Nah, ini biasanya hackernya kurang canggih ya, atau betul-betul terlalu dendam sama bosnya. Hacker canggih itu apa? Hacker canggih itu ngambil dari perusahaan paling 100.000, 1 juta, 2 juta. Perusahaan lain 1 juta. Jadi nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu ketahuan. Aduh, saya jadi bocorin. Jadi ini banyak terjadi. Ya, ini banyak terjadi. Saya ngobrol sama beberapa orang. Jadi seperti itu. Orang yang pintar di bidang IT, dia bisa ngotak-ngatik rekening orang masuk ke kita. Ya jangan besar-besar, langsung 5 miliar ya ketahuan. Ya. 500.000 dari perusahaan ini, 500.000 dari sini. Bahkan terkadang dari yayasan diambilnya. Subhanallah. Laporannya ada. Oh, hebat nggak itu? Ya. Ini berkaitan dengan orang lain. Ini dosa bukan? Dosa besar. Nyuri itu. Secanggih apapun tetap dosa. Ya. Enggak ketahuan seperti apapun tetap dosa. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Itu dosa. Kalau apa yang dilakukan semacam ini berkaitan dengan orang lain, maka wajib untuk dikembalikan. Minimalnya kalau tidak mampu dikembalikan, bicara dulu, saya minta maaf begini-begini. Berhenti dipepegah. Oh, kamu yang bangkrutin saya 2 tahun lalu teh. Dan seterusnya. Tapi nggak ada bukti. Kalau sudah tobat seperti tadi ya, misalnya dia bertobat, maka perlu untuk meminta maaf minimalnya. Kalau bisa dikembalikan ya itu memang haknya untuk dikembalikan. Maka ya, setiap dosa besar yang dilakukan wajib ditobati. Apalagi ketika dia berkaitan dengan hak orang lain, wajib untuk ditunaikan atau dikembalikan hak tersebut. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan mengampuni dosa besar ketika orang tersebut bertaubat dari dosa yang dilakukan. Baik para hadirin sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di antara poin yang juga perlu kita sadari di bulan Ramadan ini adalah bahwa kita ketahui bahwa Nabi alaihi salatu wasallam sering kali hadis ini disampaikan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftarada 'alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar ya wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, telah datang
kepada kalian bulan penuh berkah atau Ramadan bulan yang penuh dengan berkah. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Artinya apa? Dibukakan pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Ini sering kali kita mendengar, ya, khususnya di bulan Ramadan. Dan ini tentu saja setiap orang tahu. Tapi maknanya adalah, ya, banyak sekali kalau diuraikan makna daripada kalimat tersebut. Tapi maknanya adalah dibukakannya pintu-pintu surga, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengobral kebaikan, mengobral pahala. Allah mudahkan orang-orang yang berpuasa atau bertemu dengan bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan banyak amal soleh. Ini diantara maknanya. Allah memudahkan. Artinya banyak sekali kesempatan untuk mengamalkan suatu amal soleh yang sekiranya bisa memasukkan ke surga. Allah buka pintunya. Artinya memudahkan seseorang untuk beramal soleh. Terus lihat makna yang kedua. Ini yang perlu ingin saya garis bawahi. Apa? Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan Allah menutup pintu-pintu neraka. Artinya apa? Harusnya idealnya seorang mukmin susah untuk melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Ya tidak? Di antara hal yang mempersulit kita untuk bermaksiat kepada Allah, kita nggak punya energi fisik yang berpuasa, ya. Kita nggak punya energi fisik, ya tidak? Karena kemaksiatan seringkali apa? Membutuhkan fisik, membutuhkan kekuatan fisik. Kita lagi lemas. Ini salah satunya. Tidak juga dipungkiri bahwa setiap datang bulan Ramadan kemaksiatan berkurang. Ya tidak, pencurian berkurang, kriminal berkurang, ya. Begal juga mungkin sedang nonaktif, ya, dan lain sebagainya. Copet juga mungkin Ramadan mah libur, mungkin menjelang Lebaran baru aktif, nggak tahu, ya. Tapi kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu neraka maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni hambanya sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Banyak mengampuni hambanya dan mempersulit seseorang agar supaya bisa melakukan kemaksiatan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, kok bisa masih ada orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan? Kenapa bisa seperti itu? Katanya syaitan dibelenggu. Siapa yang goda? Ya, ini juga sering kali ditanyakan, ya tidak. Katanya syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kenapa masih ada saja kemaksiatan? Tapi perlu kita sepakati bahwa kemaksiatan atau keburukan di bulan Ramadan menurun, ya tidak. Di bulan Ramadan kemaksiatan atau keburukan biasanya menurun, ya. Tapi kenapa masih ada saja yang bermaksiat? Masih ada saja, copet kadang masih ada, maling kadang masih ada, begal pun kadang masih ada. Kenapa masih ada hal-hal semacam itu? Di antara maknanya adalah, atau di antara jawabannya adalah karena yang dibelenggu itu adalah apa? Gembong-gembong syaitan. Ya. Jadi raja-rajanya, bos-bosnya yang keliaran itu, yang kelas-kelas teri, ya, kerocok-kerocoknya. Ya. Jadi yang masih berkeliaran kerocok-kerocoknya. Sebagian pendapat lagi yang menyatakan, tadi pendapat pertama, pendapat yang lain menyatakan bahwa setiap syaitan dibelenggu. Mau kelas kakap, mau kelas teri, ya. Semuanya dibelenggu. Terus kenapa masih ada kemaksiatan? Kemaksiatan yang masih ada di bulan Ramadan diakibatkan karena memang jiwa orang tersebut buruk. Sehingga masih selalu condong kepada keburukan. Bagaimana bisa dia tidak condong? Karena jiwanya memang buruk. Tidak perlu digoda oleh syaitan, jiwanya sudah buruk pasti melakukan keburukan. Iya tidak? Karena memang nafsu itu, ya, jiwa itu selalu menyeru kepada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu, ya, hati seseorang itu selalu condong kepada keburukan. Maka tidak perlu digoda oleh syaitan, dia sudah melakukan keburukan. Atau kalau tadi kerocok-kerocok masih keliaran, kerocok-kerocok syaitan masih keliaran, berarti imannya yang dipertanyakan. Ya tidak? Baru diganggu kerocok saja sudah tergoda. Padahal syaitan itu tidak nuntun kita secara fisik kepada kemaksiatan. Iya tidak? Enggak, kita enggak didorong-dorong, enggak kerasa untuk ayo nyuri-nyuri tangannya diginiin. Enggak.
Tapi gimana? Syaitan itu cuma menggoda lewat hati saja. Ya. Syaitan itu tidak punya kemampuan untuk memaksa melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Setan tidak punya paksaan. Setan tidak pernah memaksa, hanya menggoda. Kamu kan lagi bokeh misalnya, itu ada uang di situ, ambil nggak apa-apa, 100.000 mah nggak apa-apa. Cuman begitu, syaitan itu cuman ngajak. Makanya disebutkan ya di dalam surat Ibrahim, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ya, di dalam surat Ibrahim dikatakan wa qala asyaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq, dan seterusnya. Kemudian syaitan mengatakan wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Syaitan itu di akhirat kelak ya. Syaitan itu berdalih ya. Dia, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat tersebut, syaitan itu berkhutbah di atas mimbar dari neraka, di tengah neraka jahanam, subhanallah. Dia berkhutbah kepada orang-orang para penghuni neraka. Waqala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji kebenaran. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata syaitan, aku juga menjanjikan kalian, tapi aku ingkari janjiku, kata syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku tidak punya kuasa kepada kalian untuk memaksa. Illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali kita hanya menggoda, kemudian kalian mengiyahkan. Di sini syaitan berdalih ya. Enggak mau ngaku. Saya mah cuma ngajak-ngajak aja, enggak maksa. Berlepas diri ya, cuci tangan dia. Enggak mau disalahkan. Dia hanya ngajak-ngajak saja, enggak bisa maksa. Artinya apa? Kalau mungkin di luar bulan Ramadan, kita yang imannya mungkin alhamdulillah lumayan kuat, digodanya harus setan yang lebih kuat lagi. Ini ya tidak, sehingga mudah untuk tergiur. Akhirnya tergoda. Kalau di bulan Ramadan masih tergoda oleh kroco-kroco, berarti iman kita level kroco. Ya tidak. Nah, perlu ditingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang harus betul-betul menyadari hal tersebut. Paling tidak sadar dulu bahwa syaitan ketika di bulan Ramadan maksimalnya cuma kroco-kroco atau betul-betul dibelenggu, tapi hati kita yang masih condong kepada keburukan. Allah sudah membuka pintu surga selebar-lebarnya agar supaya mudah untuk melakukan ketaatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutup rapat-rapat pintu neraka agar seseorang kesusahan dalam melakukan kemaksiatan. Maka jangan sekali-kali kalau terbesit niat untuk bermaksiat untuk dilakukan, jangan. Karena ketika seseorang menyadari hal tersebut tapi melakukan kemaksiatan, maka dia seolah menjauh dari pintu surga yang Allah buka. Dia menjauh dari panggilan Allah, dibukakan pintu surga, tapi dia malah mendekat kepada pintu yang Allah tutup. Kemudian dia mengetuknya dengan kemaksiatan. Seolah dia pengen masuk neraka aja. Kenapa masih bisa bermaksiat? Ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang imannya dipertanyakan. Imannya masih tipis. Ya. Imannya tipis, maka berusahalah kita untuk betul-betul meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita, dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi kalau berkaitan dengan keimanan, di antara caranya adalah bagaimana? Sering-sering menghadiri majelis ilmu. Kalau kita ketika berada dalam majelis ilmu itu, oh iya, iya nanti saya akan melakukan seperti ini. Iya, saya akan menjauh. Keluar dari masjid, keluar dari majelis apa? Masih lagi. Enggak masalah. Awal-awal seperti itu. Tapi ketika seseorang berusaha sering hadir di majelis ilmu, hatinya pasti akan terbersihkan. Hatinya pasti akan tercuci dengan siraman-siraman rohani, kalau kata bahasa sekarang. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melakukan amal saleh, dijauhkan dari setiap keburukan yang menimbulkan kotoran yang ada di dalam hati kita semua. Para hadirin sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul bisa memberikan motivasi kepada kita semua
dalam melakukan ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk penutup ya, bahwa kalau kemarin kita sudah sampaikan, jika di bulan yang penuh dengan ampunan seperti di bulan Ramadan ini saja kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berusaha untuk membersihkan dosa dan noda dari hati kita, maka kapan lagi kita mau bertaubat, ya, beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak ada yang mengetahui ajal kapan akan menjemput, ya. Bisa jadi ini Ramadan kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Sallu salata muwaddi'." Salatlah kalian seolah-olah itu merupakan salat terakhir kalian. Maka kiaskanlah kepada ibadah-ibadah yang lain. Berpuasalah kalian, bergaullah di bulan Ramadan seolah ini merupakan Ramadan kita yang terakhir. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga Allah betul-betul memberi kemampuan kepada kita untuk bersemangat istiqamah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi setiap larangan, setiap keharaman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga ketika kita keluar daripada bulan Ramadan kita tidak termasuk daripada orang-orang yang merugi yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dakhala Ramadan wa lam yughfar lahu. Orang yang rugi tersebut dikatakan sampai 3 kali. Celaka, rugi. Orang yang ketika menjumpai bulan Ramadan, namun setelah berlalurnya Ramadan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa-dosa orang tua kita, guru-guru kita, kerabat keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.